Memasuki hari ke-8, proses pendataan korban bencana banjir bandang dan tanah longsor di Pulau Sumatera masih terus berlangsung. Berdasarkan website resmi BNPB, pada 2 Desember 2025 pukul 20 waktu Indonesia Barat, jumlah korban terus bertambah. BNPB mencatat sebanyak 744 orang dinyatakan meninggal dunia, sementara 551 jiwa masih berstatus hilang. Pemerintah Provinsi Tapanuli Selatan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terseret saat terjadinya banjir bandang di Kecamatan Batang Toru ke pemerintah pusat. Sementara ribuan kubik batang kayu yang kini memenuhi permukiman warga rencananya akan dimanfaatkan untuk masyarakat sekitar. Hingga hari ke-8 pasca banjir bandang, lautan batang kayu gelondongan hingga kini masih memenuhi permukiman warga di Kecamatan Batang Toru, Tapanuli Selatan, Sumatera Utara. Ribuan batang kayu ini sebelumnya memporak-porandakan 3 desa, yakni Desa Aek Garoga, Desa Huta Godang, dan Desa Aek Ngadol, Kecamatan Batang Toru saat banjir bandang melanda Selasa 25 November lalu. Dikonfirmasi terpisah, Bupati Tapanuli Selatan, Gus Irawan Pasaribu mengatakan menyerahkan proses investigasi banyaknya batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir ini ke pemerintah pusat. Pihaknya juga bersepakat untuk menggunakan kayu gelondongan tersebut untuk kepentingan masyarakat sekitar agar tidak terbuang sia-sia. Sumber biar saya kira di pemerintah pusat yang kita fokus untuk pemulihan evakuasi dan pemulihan. Saya kira nanti kayu-kayunya kita bersepakat untuk nanti kita pool digunakan buat barangkali kepentingan masyarakat. Oh, berarti biar tidak ini ya Pak ya? Ya. Biar tidak terbuang atau merusak yang lain. Gitu. Oke Pak, terima kasih Pak Bupati. Sebelumnya masyarakat Batang Toru menduga adanya aktivitas pembalakan liar yang dilakukan oleh salah satu perusahaan di hutan Tapanuli sehingga memperparah banjir bandang yang terjadi. Dari Tapanuli Selatan, Sumatera Utara, Indra Mulya Siagian, iNews melaporkan. Sejumlah kabupaten di Provinsi Aceh menyatakan tidak mampu menangani bencana banjir bandang yang terjadi akhir November lalu. Pemerintah pusat akan dibantu korban bencana. Banjir bandang yang menerjang Aceh akhir November lalu menyisakan duka mendalam. Hingga kini rumah-rumah warga masih banyak yang rusak. Tidak hanya itu, banjir bandang juga menyebabkan sejumlah kampung hilang. Ada beberapa kampung hilang entah kemana Pak. Yaitu Sawang dan Jambuai, juga Biren, Pasangan. Malam itu 4 kampung juga tahu entah kemana. Jadi Aceh sekarang tsunami kedua Pak. Sulitnya akses ke sejumlah wilayah membuat bantuan sulit terdistribusi. Bahkan saat ini 4 bupati menyatakan tidak mampu menangani darurat bencana daerah. 4 daerah ini adalah Aceh Selatan, Aceh Tengah, dan Pidi Jaya, serta Aceh Barat yang telah mengeluarkan surat pernyataan ketidaksanggupan dalam penanganan darurat bencana. Mendagri pun buka suara atas pernyataan para kepala daerah ini. Nah, khusus tadi ada misalnya ada kepala daerah yang menyatakan tidak sanggup, ya gimana mau sanggup? Ini teman-teman wartawan tolonglah datang ke lokasi dan melihat sendiri. Contohnya Takengon, itu yang Aceh Tengah menyampaikan bahwa dia tidak mampu menangani kan. Ya memang nggak mungkin mampu, nggak akan mungkin. Karena apa? Karena dia sendiri tertutup.
dia perlu untuk dukungan satu pangan. Pangannya harus diambil dari luar menggunakan pesawat. Dia nggak punya pesawat. Saat ini, meski masih berstatus darurat bencana daerah, pemerintah pusat terus mengirimkan bantuan ke Aceh. Untuk menjangkau lokasi yang terisolir, bantuan diberikan melalui udara dan laut. Tim Liputan iNews melaporkan. Menteri Koordinator Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Muhaimin Iskandar yang akrab disapa dengan Caimin, mengajak seluruh kementerian evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada pasca bencana yang menerjang beberapa daerah di Sumatera. Dalam kegiatan workshop kepala sekolah untuk program SMK Go Global di Bandung, Jawa Barat, kemarin Senin, Caimin mengajak semua pihak untuk bahu-membahu memperbaiki kondisi negara saat ini. Ia pun menegaskan bahwa frekuensi bencana yang berulang merupakan tanda perlunya koreksi besar-besaran oleh pemerintah. Terkait hal tersebut, Caimin mengirim surat kepada 3 menteri, yakni Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni, Menteri ESDM Bahlil Lahadalia, dan Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisal Nurrofiq, guna mengajak seluruh kementerian terkait melakukan evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan yang ada. Langkah kita sebagai wujud komitmen dan kesungguhan kita sebagai pemerintah. Bahasa MU-nya taubatan nasuha. Taubatan nasuha itu kuncinya satu, evaluasi total selesai semua aspek dari sejak kita berpikir, melangkah dan berbuat. Kiamat bukan sudah dekat, kiamat sudah terjadi akibat kelalaian. Pemirsa, bersama MNC Peduli, kita bantu korban banjir dan longsor di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat dengan berdonasi melalui rekening Yayasan Jalinan Kasih. Pemirsa, terima kasih Anda masih di Ajus Pagi. Pemirsa, Menko Kemaritiman dan Investasi era Presiden Joko Widodo, Luhut Binsar Panjaitan, mengakui Bandara IMIP dibangun untuk menarik investor. Namun Presiden ke-7 RI Joko Widodo bantah telah meresmikan Bandara IMIP tersebut. Kementerian Perhubungan buka suara terkait polemik Bandara Indonesia Morowali Industrial Park atau IMIP di Sulawesi Tengah yang disebut beroperasi tanpa otoritas negara. Kementerian Perhubungan menegaskan izin Bandara IMIP telah dicabut sejak 13 Oktober 2025, jauh sebelum isu mencuat. Pencabutan ini tertuang dalam Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 55 Tahun 2025 tentang penggunaan bandara yang dapat melayani penerbangan langsung dari dan atau ke luar negeri. Keputusan ini diteken Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi. Ketua Dewan Ekonomi Nasional Luhut Binsar Panjaitan mengaku Bandara IMIP dibangun dengan campur tangan dirinya saat masih menjabat sebagai Menko Kemaritiman dan Investasi di era Presiden ke-7 Joko Widodo. Menurut Luhut, Bandara IMIP dibangun untuk fasilitas kepada investor sebagaimana lazim dilakukan oleh negara lain. Namun, Presiden ke-7 RI Joko Widodo membantah telah meresmikan Bandara IMIP. Jokowi menyebut saat itu Jokowi hanya meresmikan Bandara Maleo di Morowali. Enggak Pak. Saya enggak pernah meresmikan Bandara IMIP di Morowali, enggak pernah. Seingat saya yang saya resmikan adalah Bandara Maleo di Morowali, itu yang membangun pemerintah. Tahun berapa Pak? Udah lupa. Kalau yang IMIP itu saya kira miliknya swasta. Polemik Bandara Hantu Morowali mencuat usai Menteri Pertahanan Safri Samsudin menyoroti keberadaan bandara tanpa perangkat negara termasuk petugas bea cukai. Sementara Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi menegaskan Bandara IMIP terdaftar resmi dan memenuhi semua perizinan. Tim Liputan iNews melaporkan.